Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Salam dari Pulau Bintan. Kali ini kita akan belajar dari cuplikan adegan film di mana diucapkan frasa kata what the hell. Kita juga akan belajar sedikit tentang apa sih artinya what the hell. Satu hal yang membuat saya benar-benar kayak pingin buat video ini karena saya temukan banyak banget terjemahan what the hell itu yang diterjemahkan sebagai apa-apaan. Itu memang salah satu terjemahan dari what the hell, tapi nggak selalu itu gitu loh. Nggak selalu itu. Kalau itu cuman dia jadikan andalan bahwa itu terjemahannya udah pasti, itu enggak. Kita mesti lihat konteks, mesti lihat situasi, karena terjemahannya bisa jadi beda gitu. Oke, nah sekarang yuk kita lihat aja langsung ke layarnya. Nah ini kebetulan saya udah buat artikelnya, jadi kalau kalian mau nanti percakapan dari film yang akan kita tonton nih, itu kalian ini aja. Kalian nanti ke blog saya, nanti di situ ada percakapannya gitu. Nih. Filmnya diambil dari My Name is Earl season 4 episode 9. Itu filmnya itu film lucu. My Name is Earl. Oke, ini filmnya nih. Nah ini nih. Nih. My Name is Earl. Oke, itu filmnya diambil. Nanti kita akan tonton. Nah, sebenarnya what the hell itu artinya adalah an exclamation used to emphasize surprise, sebuah pernyataan yang digunakan untuk menekankan keterkejutan, kekagetan, disgust, kejijikan dan yang lain-lain. Terus di sini kemudian arti yang kedua, why not? Kenapa enggak? One might as well. Ya, bisa juga gitu atau kayak gitu. It makes no difference anyway, enggak ada bedanya juga kayak gitu. Nanti kita akan langsung lihat aja contohnya ya, gitu. Oke, langsung aja kita tonton cuplikan adegannya. Jadi enggak selalu bisa diterjemahkan sebagai apa-apaan, tapi nggak selalu gitu. Ada beberapa terjemahan, kemungkinan terjemahan dari what the hell kalau ke dalam bahasa Indonesia itu bisa ini di blog saya ada. Kayak bisa diterjemahkan sebagai apa-apaan nih. Apaan sih lo? Udah amat, emang gue pikirin. Kenapa sih lo? Kenapa nggak? Anjir. Ya udahlah, buset, apaan sih ini gitu. Jadi bisa banyak gitu terjemahannya, tergantung situasi dan kondisinya gitu. Oke, sekarang kita langsung aja tonton cuplikan adegannya dari tadi My Name is Earl, film My Name is Earl. Di sini sebelah sini adalah ininya, percakapannya. Oke, jadi ceritanya ini si Joy ini nonton iklan nih. Nah ini dia nonton, dia suka banget sama nih kalung nih sampai ke bawah mimpi, dia sampai mimpi kalau nggak salah. Love will always find its way in. It's the most beautiful thing I've ever seen. It's the most beautiful thing I've ever seen. Itu singkatan dari it is. Nah ini it's ini ada bedanya sama it's yang nggak pakai ini ya. Kalau it's yang nggak pakai ini dia menunjukkan kepunyaan gitu. Sementara kalau yang pakai tanda petik ini dia it is, singkatan dari it is. Artinya juga jadi beda gitu. It is the most beautiful. It is ini di sini adalah lah bisa ini gitu. Ini adalah gitu. It is the most itu paling, yang paling beautiful, cantik, indah, thing, barang, sesuatu. I've ini singkatan dari I have ever seen. I have ever seen yang pernah saya lihat gitu. Jadi kalau diterjemahkan adalah ini adalah benda terindah yang pernah aku lihat gitu. Yang pernah saya lihat. Those diamonds got a hold of joy. Those diamonds got a hold of joy. Those diamonds, those itu mengacu ke that tapi plural. Those diamonds gitu. Berlian-berlian itu got a hold of joy. Got a hold itu termasuk idiom. Di sini artinya ada nih. Get a hold of. Literally to grab, secara arti literal, arti harfiah. To grab and hold. Mencengkram dan memegang seseorang dengan menggunakan satu tangan, get a hold of. Terus artinya to successfully make contact, dengan sukses berhubungan dan berkomunikasi dengan seseorang. 3, to gain total control, untuk memperoleh kontrol sepenuhnya terhadap seseorang gitu, mempengaruhi orang secara sepenuhnya. 4, to capture one's attention. Capture itu menangkap, tapi di sini arti di sini adalah menarik perhatian seseorang, perhatian seseorang benar-benar sampai orang tuh tertarik banget gitu. Oke, nah kita lihat di sini. Those diamonds got a hold of joy. Berlian-berlian itu begitu mempesona gitu. Begitu mempesona si Joy gitu. Si Joy tuh sampai jadi benar-benar sampai ke bawah mimpi loh ini.
She couldn't stop thinking about how to get her hands on that necklace. And she couldn't stop thinking about how to get her hands on that necklace. She couldn't, itu singkatan dari she could not. Could not, dia tidak bisa. Stop, berhenti. Thinking, berpikir. About, mengenai. How, bagaimana. To get, mendapatkan. Her hands, tangannya. On, di. Necklace itu kalung. Di kalung tersebut gitu. Itu terjemahan kata perkataannya seperti itu ya. Those diamonds got a hold of Joy. Berlian itu sangat begitu mempesona si Joy. Dan dia sampai nggak bisa berpikir lagi sehingga dia terus berpikir gitu. Sehingga dia terus berpikir gimana caranya sih biar dia bisa dapetin berlian itu gitu. Sampai dia kebawa mimpi. Ini di sini ceritanya mimpi kalau nggak salah. Tuh dia ketemu sama si yang di iklan si itu kan. Jane Seymour! Jane Seymour namanya. Hello, Joy. Hello Joy. How'd you know my name? How'd you know my name? How'd you know my name? How? Nah ini kalian mesti denger deh. Dia nggak nyebut how you know my name, how you know. Dia ada how'd you know my name, how'd you know my name. Hello, Joy. How'd you know my name? How'd you know my name? How'd you know ada D-nya di sini. How'd you know my name? Ini how'd ini tuh singkatan dari how did. How did you know my name? Dicepetin jadi gitu, disingkat sama dia. How'd you know my name? Itu kalau percakapan sering tuh kayak gitu. How did you know my name? How'd you know my name? Kok kamu bisa tahu namaku sih gitu? Kok kamu tahu sih namaku? How did you know? Bagaimana kamu bisa tahu nama saya? Itu terjemahan kata perkataannya gitu. Bagaimana kamu bisa tahu nama saya? Kok kamu bisa tahu namaku sih gitu? Itu kalau orang Indonesia biasanya ngomongnya kayak gitu. Oh, I've been reading your prescription bottles. I've been reading. Oh, ini ada lupa di sini. I've been reading your prescription bottle. Prescription bottle tuh kalau kita lihat di sini ya. Prescription bottle. Kita lihat di Google. Prescription bottle. Kita lihat di images. Tuh, ini yang namanya prescription bottle nih. Jadi botol resep gitu. Botol obat yang ada resep dokternya gitu. Prescription bottle tuh. Tuh gitu kan. Ini prescription bottle. Okay. I've been reading your prescription bottles. Oh, aku tadi baca botol obat kamu gitu. I've been reading itu ini I have. Ini kalau tensesnya ini present perfect continuous ya. Ini sini present perfect continuous. I've been reading for a month. Kurang lebih nanti kalian baca sendiri aja kalau masalah tenses ya. Grammarnya gitu. Dia menggunakan tenses present perfect continuous di sini. I've been reading your prescription bottles. I have something for you. I have something. Saya mempunyai sesuatu untuk kamu. Aku tadi baca botol obat kamu. I've been reading your prescription bottle. I've been reading your prescription bottles. Aku tadi baca botol obat kamu. I have something for you. Aku punya sesuatu untuk kamu. What the hell? Nah, dia ngucapin what the hell. Kan dia mau ngambil kalungnya kan. Kok nggak bisa gitu. Kita lihat lagi ya di sini ya. Ini penting untuk kalian mengerti. Nah, kalau di konteks kayak gini, kalau kalian berada di posisi Joy kayak gini, what the hell itu biasanya kalian akan gantikan dengan kata-kata apa sih dalam bahasa Indonesia? Nah, itu cara menerjemahkan yang ke gaya bahasa orang Indonesia sehingga nanti terjemahan kalian nggak terlalu kaku gitu. Nah, dia kan ngasih tuh mau ngasih ke si Joy. Karena ini mimpi ini. Terus kayak gitu. Yang di kehidupan nyata juga nggak mungkin juga kan kalau kayak gitu. Tak gitu dia coba ambil. What the hell? Nggak bisa ternyata kalungnya nggak bisa diambil. What the hell? Jadi kalau kalian ada di posisi itu what the hell tuh kalian terjemahkan sebagai apa? Bisa jadi kayak apaan nih? Bisa kayak gitu. Atau kok? Gitu. Udah gitu jadi kayak ekspresi yang kok? Gitu. Kok nggak bisa? Gitu. Bisa tuh kayak gitu what the hell di kondisi ini ya, konteks ini ya gitu.
Kaget dia, kok nggak bisa sih? Loh kok lo gimana nih gitu. Bisa kayak gitu kan. Jadi coba kalian pakai bahasa kalian sendiri. Jadi nggak bisa apa-apaan di sini. Apa-apaan nih? Gitu. Loh kok gitu. Kaget dia kok nggak mau ya gitu. Kok ini gitu. Kok gitu. Saya terjemahin gini. Ini gini aja. Kok gitu. Udah mewakili gitu. Loh kok gitu. Kaget nih. What the hell? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Oh, saya minta maaf. You'll have to win the science fair if you You'll want to get the necklace. have to win the science fair if you want to get the necklace. You'll itu singkatan dari you will. You will have to win the science fair. Kamu harus to win, memenangkan. Science fair itu lomba science. If kalau you kamu mau to get mendapatkan the necklace kalung ini gitu. The itu definite article ya. Kemarin di video kemarin saya udah membahas tentang definite and indefinite article. The itu mengacu ke sesuatu yang udah jelas. Kalau misalnya kalung itu gitu. Kalung itu sama ada kalung di kamar itu gitu. Nggak jelas kalung siapa. Nah kalung itu kalau udah jelas kalung itu, nah itu biasanya pakai the. If you want to get the necklace, nah dia nunjukin kalung ini kan. Kalung udah jelas, makanya dia pakai the. But how, Jane? Gitu. You will have to win the science fair if you want to get the necklace. Kamu harus menang lomba sains dulu kalau kamu ingin kalung berlian ini gitu. But how, Jane Seymour? I never understood science or chemistry or biology. But how, Jane Seymour? Tapi gimana Jane Seymour gitu. Tapi bagaimana Jane Seymour? I never understood science or chemistry or biology. Saya tidak pernah understood, mengerti, memahami science kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, chemistry atau chemistry kimia, atau biology. Aku nggak pernah ngerti tuh science, kimia atau biologi gitu. Jadi memang balik lagi ke what the hell di sini. Coba kalian perhatikan lagi gitu. What the hell? What the hell? Gitu. Agak ada ekspresinya agak kaget, kesel, agak marah juga. Kok gue nggak bisa dapet sih? Kok gitu. Kurang lebih agak susah kan diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kalau dibuat bilang apa-apaan, kayaknya kalau menurut saya bisa, tapi kayak gimana gitu. Apa-apaan nih? Kok lah? Ini gimana sih gitu? Bisa kayak gitu. Nah, pokoknya kalian udah mengerti ininya kan. Kurang lebih seperti itu gitu. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai belajar bahasa Inggris lewat cuplikan adegan film ini. Di sini kita bisa belajar kosakata, terus penggunaannya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat, and sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.